Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan setiap orang yang menempuh jalan hidayahnya. Amma ba'du. Diriwayatkan bahwa suatu ketika datang seorang laki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada lelaki tersebut, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki?" Mendengarnya lelaki itu kemudian bertanya, "Doa apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat yang pahalanya hanya untukmu. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, rezeki manusia adalah misteri dari Allah. Tidak ada yang bisa menjamin rezeki kecuali sudah takdir darinya. Untuk itu kalau kita sedang mengalami kondisi kesulitan rezeki, maka segeralah kembali kepada Allah dengan berdoa kepadanya, karena dialah pemilik rezeki, dialah pemberi rezeki, dan hanya kepadanya kita meminta rezeki. Berbicara mengenai takdir, tidak ada yang bisa menangkis takdir kecuali doa. Maksudnya adalah di antara sekian sebab merubah takdir, yang paling bisa adalah doa. Jadi intinya rezeki bisa kita minta melalui sebuah doa. Seperti dalam salah satu ceramah Abah Guru Sekumpul, beliau juga menyampaikan hal serupa. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar bahwa doa itu bermanfaat. Lalu berubah tulisan nang di Lauhul Mahfuz tadi dengan berkat melaksanakan suruh Allah, yaitu ud'uni astajib lakum, berdoa kamu kepada aku mengabulkannya. Dalilnya yang mu'allaq tadi bisa berubah-ubah, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah kuasa menyapu yang ditulis itu, dan kuasa pula menetapkan tulisan itu. Jadi kalau bisa berubah, bisa tetap, di sini masuk doa. Nang kasyaf, hatinya bersih, melihat tulisan itu tadi di Lauhul Mahfuz. Contohnya, Lauhul Mahfuz itu adalah seperti kertas, nang di sana ada tulisan macam-macam. Hati Rasul, hati wali seperti cermin yang bersih. Apabila hati dihadapkan kepada Lauhul Mahfuz, maka nampak di hati apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Jadi bukan melihat dengan mata. Di hatinya ini ada nang tertulis di Lauhul Mahfuz, ada di hatinya Tuan Wali tadi, ada di hati Rasul tadi ada. Tapi ini bisa berubah. Misalnya tahun 2004 bakal terjadi itu, misalnya. Lalu berdoa, berubah tulisan tadi. Setiap doa tidak ada pang yang jahat, semua doa yang baik. Orang nang susah minta supaya cukup, orang jahil minta supaya paham, minta orang nang sakit minta supaya sehat. Nang kayak itu, orang nang rumah tangganya daur supaya aman. Walaupun sudah ada tulisannya dan dilihat oleh wali dan dilihat oleh nabi, tapi doa masih bisa merubah tulisan tadi. Masih mengenai takdir, diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Hakim yang berjudul Al-Mustadrak ala As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sikap waspada tidak mampu menolak takdir,
Namun doa dapat memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, doa akan memberikan manfaat kepada apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian semua berdoa wahai hamba-hamba Allah. Masih pada kitab yang sama, yaitu dari Sauban radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh seseorang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Selain dari hadis-hadis tersebut, Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenakan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut berisi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk minta kepadanya, dan Dia menjamin akan memperkenalkan permintaan mereka. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh orang-orang alim, penyebab terkuat melancarkan rezeki itu adalah yang pertama, menegakkan sholat dengan penuh pengagungan dan khusyuk, membaca surat Al-Waqiah terlebih di waktu malam, membaca surat Yasin, dan tabarruk di waktu subuh, hadir ke majelis sebelum azan, senantiasa berada dalam keadaan suci, melaksanakan sholat sunnah fajar dan witir di rumah, memakmurkan ibadah setelah sholat subuh sampai matahari terbit dengan beriktifar di dalam masjid, dan membaca doa Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Baca berulang-ulang sebanyak yang engkau mampu. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada 4 perkara yang mudah dalam mendatangkan rezeki. Yang pertama, menghidupkan malam. Yang kedua, banyak membaca istighfar di sepertiga malam. Yang ketiga, ringan bersedekah. Yang keempat, berzikir di awal hari dan akhir hari, yaitu membaca doa pagi dan petang. Dan ada 4 hal yang dapat mencegah datangnya rezeki. Yang pertama, tidur di waktu subuh. Yang kedua, sedikit sholat. Yang ketiga, rasa malas. Dan yang keempat, khianat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, beribadah setelah melakukan sholat subuh mempunyai keutamaan tersendiri untuk mendatangkan rezeki lahiriah, dalam arti rezeki untuk zahir kita. Adapun beribadah setelah melakukan sholat asar mempunyai keutamaan tersendiri untuk mendatangkan rezeki batiniah. Perbuatan yang seperti itu biasa dilakukan oleh para tokoh arifin billah. Sebagaimana dalam sebuah hadis menuturkan, sesungguhnya seseorang yang duduk di tempat sholatnya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sholat subuh, maka ia akan mendapat rezeki lebih cepat dari seseorang yang berkelana untuk mencari rezeki. Habib Umar bin Hafidz dalam kitab karangannya Tafrizul Qurub menyarankan agar setiap pagi kita membaca doa Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, dibaca sehabis sholat subuh sebanyak 100 kali, karena bacaan pada Asmaul Husna tersebut sangat mujarab untuk memperoleh rezeki hissi dan maknawi. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh guru besar kita semua, Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani Martapura, atau lebih dikenal Abah Guru Sekumpul, yang mana dalam doa Asmaul Husna tersebut, Ya Fattah yang memiliki makna Maha Pembuka Rahmat, Ya Razzaq Maha Pemberi Rezeki, Ya Kafi Maha Pemberi Kecukupan, sedangkan Yang Mughni Maha Pemberi Kekayaan. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengenai anjuran doa dalam Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina asma mi'atu illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witro yuhibbu witro. Artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya niscaya masuk surga.
Dia witir dan menyukai yang witir. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa dan bertawasul dengan Asmaul Husna, seperti dalam surat Al-A'raf dan Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wa dharrul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam Surat Al-Hasyr juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaib wasyahadati warrahmanir rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam al-mu'minu muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'u musyawwiru. Lahu asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada berhak disembah melainkan Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr. Zikir yang kedua yaitu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, Raja al-haqqul mubin, dibaca 100 kali ba'da salat zuhur. Zikir yang ketiga yaitu membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, dibaca 100 kali sebelum atau setelah salat sunnah 2 rakaat subuh. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam cerita di atas. Zikir yang keempat yaitu membaca Rabbishrahli sodri wa yassirli amri. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Dibaca sebanyak 100 kali setelah sholat asar dan maghrib. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat sholawat Sallallahu ala Muhammad. Dengan sholawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.